Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka dan merenungkan Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca dalam ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dengarkan baik-baik, dan mungkin Bapak Ibu yang sedang membawa Alkitab atau ada Alkitab, boleh dibuka ayat dan kita akan membaca bersama-sama. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu hal yang sangat penting yang harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Di dalam ayat 25 di sana kan dikatakan bahwa ia tahu, Tuhan Yesus Kristus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Allah yang Allah lihat dalam hidup saudara dan saya itu adalah hati kita. Apa yang ada dalam hati kita itu yang Tuhan lihat. Di dalam fenomena yang muncul pada saat ini, di dalam peribadahan kita melihat peribadahan-peribadahan yang berjalan sekarang ini adalah satu peribadahan yang bisa dikatakan sesuatu tanda kutip yang dikerjakan baik secara online maupun secara offline. Artinya ibadah-ibadah ada yang dikerjakan melalui teknologi online seperti saat ini kita menggunakan teknologi yang ada, tetapi ini adalah siaran langsung. Tetapi ada juga yang ibadah menggunakan siaran tunda dengan merekam lalu dibagikan. Lalu juga ada ibadah yang dikerjakan secara pertemuan secara langsung. Nah, apa yang kita kerjakan dengan situasi pandemi yang ada ini adalah satu upaya kita untuk taat, tunduk, dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan, supaya kita memberikan persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata pada saat kita melakukan ibadah online, ada banyak temuan-temuan, ada banyak yang bisa kita saksikan, dan ada banyak suara-suara dalam arti tanda kutip di sini, di dalam ibadah, ada yang menonton sambil duduk dengan keseriusan yang baik. Tetapi di sisi lain ada juga yang ibadah menonton juga tidak mempersiapkan kondisi hati dengan sungguh-sungguh, tetapi ada kesibukan ke sana kemari, tetapi ada juga yang cuek-cuek, artinya mendengarkan dengan posisi tidur dan santai. Kalau kita lihat apakah ini menjadi suatu ibadah yang berkenan atau tidak, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi ada satu hal yang harus kita lihat, ternyata ibadah itu patronnya bukan ada pada manusia. Ibadah ini patronnya, itu polanya, itu ada kepada Allah. Saudara melihat, Yesus saat ada hari raya Paskah, Yesus itu berada di Yerusalem. Paskah yang ada bagi orang Yahudi di sana, Paskah ini adalah berbicara tentang sesuatu tindakan Allah atau intervensi Allah, di mana intervensi Allah itu kepada orang-orang yang dikasihinya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 di sana, ayat 12 sana katakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Tetapi ayat yang ke-13 ini adalah salah satu intervensi Allah. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak ada tula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir.
Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi peringatan. Sehingga ayat yang ke-14 dikatakan apa? 14 dalam Keluaran 12. Hari ini aku akan menjadikan hari peringatan bagimu. Hari ini aku akan menjadikan hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita melihat bahwa hari raya Paskah adalah hari raya di mana Tuhan berintervensi kepada setiap orang yang percaya, maka ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Ayat 14 di sana dikatakan, merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan secara turun-temurun. Kalau berbicara tentang merayakan, ini adalah sesuatu yang kita kerjakan. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk mengingat bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi ayat 14 bagian terakhir dalam Keluaran 12 di sana dikatakan, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ibadah satu perintah Tuhan yang ada perintah di dalam hukum Taurat, itu dikatakan sebagai hari Sabat. Kalau kita melihat di dalam pengetahuan hari Sabat bagi orang Yahudi, hari Sabat ini berbicara tentang hari Sabtu. Tetapi ketika kita belajar tentang kebenaran Alkitab, kebangkitan Yesus, di mana Yesus yang sudah menang, Yesus yang menjadi raja, dan Yesus yang berintervensi kepada setiap orang yang percaya kepadanya, hari kebangkitan Alkitab mencatat adalah hari Minggu, dan hari Minggu ini adalah bagian ibadah dari setiap orang yang percaya, yaitu kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mengapa kita melakukan ibadah itu hari Minggu? Ini memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Saudara, kalau kita mempelajari ayat ini menekankan saat sedang akan diadakan hari raya Paskah, Tuhan Yesus itu ada di Yerusalem. Keberadaan Yesus di Yerusalem bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai sesuatu yang untuk ikut rame-rame, tidak. Tetapi Alkitab mencatat ada satu pekerjaan, ada sesuatu yang Yesus kerjakan, dan yang Yesus kerjakan itu Alkitab mencatat ada banyak orang yang percaya dalam namanya. Ketika kita melihat sesuatu hal, bahwa Paskah itu berbicara tentang intervensi, maka di sana dikatakan dalam konteks ayat 23, orang yang percaya ini berbicara tentang sesuatu iman percaya. Pistio, ya kan? Ini berbicara mempercayakan diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, mempercayakan diri di sini berbicara tentang mempercayakan diri ketika menghadapi pergumulan. Ada yang orang sakit disembuhkan. Orang yang sakit dia berkata, aku percaya, aku mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Mempercayakan diri, ini adalah iman. Lalu ada juga yang mengatakan, aku percaya ketika aku mendapati pergumulan persoalan yang sangat berat, aku mempercayakan diriku kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong. Amin. Tuhan Yesus sanggup melakukan itu. Tetapi hal yang menarik, saudara, firman Tuhan katakan ada banyak orang yang percaya. 24 di sana dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka siapa? Mereka itu adalah orang-orang atau orang banyak yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mereka itulah yang melihat mujizat, mereka itu yang melihat tanda-tanda yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang begitu luar biasa itu, dan mereka menjadi percaya. Tetapi ayat 24, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Bapak Ibu, satu hal yang kerap kali yang harus kita pahami dengan benar. Ibadah itu bukan sesuatu berbicara tentang aku mau atau tidak. Ibadah ini bukan berbicara tentang sesuatu bahwa kalau aku ada waktu maka aku mau datang ibadah. Kalau aku punya waktu aku mau ibadah. Atau ibadah ini berbicara tentang kalau
hatiku lagi senang, aku mau beribadah. Bukan soal itu, Bapak Ibu. Tetapi yang ingin saya tekankan, ibadah ini adalah satu ketetapan dari Allah. Sudah perhatikan baik-baik. Tuhan Allah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuannya supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu adalah sesuatu hal yang penting. Kita tidak boleh mengabaikan ibadah. Kita tidak boleh membuat ibadah itu menurut tafsiran pemikiran manusia. Tidak. Kalau sudah lihat apa makna arti ibadah, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 13, di sana dikatakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 14, saudara perhatikan. Dalam Yohanes 2. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yang ingin saya ajak Bapak Ibu melihat dalam bait suci. Bait suci inilah yang menjadi suatu dasar. Bait suci adalah satu tempat di mana Allah bertata. Kalau kita melihat bait suci itu mengacu kepada sebuah ketetapan yang Allah berikan kepada Musa, supaya Musa membuat sebuah kemah suci. Dan kemah suci itu menjadi suatu gambaran yang ada di perjanjian baru, tetapi bukan kemah suci dari Musanya, tetapi kemah suci itu adalah satu ketetapan, sesuatu patron yang dibuat oleh Allah. Sehingga ibadah apa yang Tuhan ingin bentuk, Tuhan buat patron itu dalam sebuah kemah suci yang dikenal dalam bahasa Ibrani itu adalah miskan. Tempat tinggal Allah adalah tempat ibadah sentral. Tuhan mau setiap umat Tuhan yang percaya memiliki sebuah tempat ibadah sentral. Ibadah sentral, saudara lihat ibadah sentral. Ibadah sentral adalah satu tempat di mana Allah hadir. Satu tempat Allah yang berdiam. Itu pusat peribadahan. Pusat peribadahan. Dan kalau kita belajar di dalam tabernakel kemah suci, ya, yang boleh melakukan pelayanan di dalam tabernakel kemah suci, itu adalah seorang imam yang boleh mengerjakannya. Tidak sembarangan. Untuk masuk di dalam ruang maha suci saja, tidak boleh sembarang orang. Ya, harus imam besar. Dan Alkitab mencatat, salah satu kakinya itu harus diikat. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau Allah tidak berkenan, maka akan mengalami kematian bagi imam besar itu. Dan hal yang menarik ketika kemah suci dibuat, itu adalah untuk umat Tuhan. Orang kafir itu tidak bisa masuk di dalam kemah suci ini. Jadi ada betul-betul ada sebuah batasan. Ada batasan. Nah, ini yang ingin kita pahami dengan benar. Kita harus mengerti patron ibadah itu bukan patronnya manusia. Bukan usaha saya untuk saya mau menyembah kepada Tuhan. Tidak. Bukan upaya saya mau menyenangkan Tuhan. Tidak. Kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan kalau Tuhan tidak membuka diri. Melalui patron yang Tuhan buat, melalui kemah suci inilah, maka Tuhan ingin supaya kemah suci atau tempat ini menjadi sentral di dalam ibadah. Jadi kalau kita kembali dalam konteks sekarang, apakah ibadah itu suatu kewajiban atau bukan? Bagi saya, ibadah itu adalah satu panggilan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita itu adalah orang-orang yang dibawa masuk di dalam sebuah konteks ibadah. Sudah lihat, saya ingin kita mereview sedikit tentang bait suci yang menjadi pusat peribadahan. Di dalam bait suci kita sudah belajar tadi, Bapak Pendeta Dr. Yusuf BS menjelaskan ada 3 bagian. Yaitu yang pertama, ini berbicara tentang memasuki halaman, ya, halaman. Lalu yang kedua masuk dalam ruang kudus, dan yang ketiga masuk dalam ruang maha kudus. Saudara, ketika kita melihat ada pelataran atau halaman, di dalam halaman setiap umat Tuhan yang masuk, maka di sana pertama akan ditemukan mezbah bakaran dan juga ada bejana pembasuhan. Jadi ada mezbah bakaran, ada bejana pembasuhan. Artinya apa? Untuk masuk di dalam tempat ibadah itu harus ada korban. Tanpa ada korban tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu kenapa orang kafir tidak bisa masuk di dalam bait suci? Orang kafir tidak bisa masuk dalam ibadah yang Tuhan berkenankan. Mengapa? Karena harus melewati yang namanya mezbah bakaran.
Dan juga di sana ada bejana pembasuhan. Inilah kita mengucap syukur. Tuhan Yesus menjadi korban untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan sebuah pengudusan, supaya kita bisa memasuki di dalam kemah suci. Artinya kita bisa masuk di dalam yang namanya ibadah itu, ya. Bejana itu bicara tentang pemurnian, penyucian. Lalu masuk dalam ruang suci, itu ada 3 hal. Yang pertama, pelataran itu ada 2, mezbah bakaran dan bejana. Lalu ruang suci itu ada 3 bagian, ada kandil emas, pelita itu, lalu ada meja roti, dan yang ketiga ada mezbah dupa emas. Ada mezbah dupa emas. Kandil emas itu pelita, itu harus menyala. Mengapa? Kalau saudara belajar tentang kemah suci itu dilapisi kain yang dengan lapisan yang begitu tebal, dan terakhir dengan bulu domba atau apa itu ya, itu untuk supaya apa, yang kedap air semacam itu, sehingga kondisi di dalam kemah suci, yang kemah suci atau ruang suci itu betul-betul gelap. Oleh karena itu diperlukan terang. Di dalam kehidupan umat manusia, di dalam dunia itu ada satu kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Yesus terang dunia. Dan Yesus itu adalah roti yang turun dari surga, menyediakan makanan, menyediakan kehidupan, ya. Menyediakan kehidupan. Ini ada sesuatu kebutuhan yang ada. Dan ketiga, dalam ruang maha suci, saudara perhatikan baik-baik, di sana ada mezbah dupa emas yang harus dinyalakan tiap pagi dan sore, dan itu memberikan wangi-wangian, dupa wangi-wangian, dupa wangi-wangian. Ada 5 hal di pelataran yang disebut mezbah bakaran, bejana pembasuhan, itu pun menjadi gambaran daripada Kristus yang mengerjakannya. Oleh karena itu berbicara tentang kemah suci ini berpusat kepada Kristus, ya. Dan di dalam ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Ada tabut perjanjian. Ada 2 loh batu, ada tongkat yang bertunas, dan juga ada mana yang ada, ya. Ada 2 loh batu itu hukum kasih yang ada pada Kristus, dan tongkat yang bertunas itu menunjuk kepada kepemimpinan kerajaan daripada kerajaan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Dan di situ ada mana, artinya ada firman yang ada menuju kepada itu. Nah, ketiga hal ruangan ini, baik ruang kudus, ruang maha kudus maupun di pelataran, dan khususnya dalam 2 hal, pelataran dan ruang maha kudus, ada 5 bagian, sehingga kita kenal ini adalah 5 atau yang disebut dengan panca fungsi gereja. 5 fungsi gereja, ada koinonia, ada marturia, ada kerigma, ada diakonia, dan ada liturgi. 5 hal. Dan 5 hal itu dikerjakan di dalam satu tubuh Kristus, oleh Kristus, dalam satu tubuh Kristus. Jadi setiap orang yang masuk di dalam ibadah, sesungguhnya harus ada yang menyangkut di dalam sebuah persekutuan dengan Allah. Lalu ada pengajaran. Oleh karena itu dalam ibadah itu ada pengajaran yang akan memberikan sebuah pertumbuhan yang benar. Lalu ada yang namanya disebut dengan marturia, kesaksian, memberikan kesaksian. Kesaksian yang akan menjadi terang dan garam dunia. Lalu juga ada di sana disebut diakonia, yang namanya meja roti, ya, kasih yang ada, dan liturgi adalah bagian kita untuk melakukan pujian dan penyembahan, adalah dupa yang berbau harum. Sehingga pada saat kita melakukan ibadah, sesungguhnya kita sedang berada di dalam kemah suci. Sesungguhnya kita berada di dalam kiblatnya Allah. Sesungguhnya kita sedang menjadi dupa yang berbau harum, berfungsi di dalam 5 hal itu. Tetapi ketika kita melihat apa yang ada di dalam Yohanes 2, kembali dalam ayat 23, banyak orang yang percaya dalam namanya. Ayat 24, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Saudara, sesuatu hal yang menarik, ya. Ada banyak orang yang percaya, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya. Oleh karena itu yang muncul apa? Yang muncul mereka hanya sekedar melihat bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Tetapi saudara lihat
Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Apakah mereka sama dengan orang-orang yang percaya di Yerusalem, di mana mereka yang telah melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Ada sebuah perbedaan. Orang-orang banyak itu hanya melihat tanda, tetapi murid-murid Yesus, mereka itu adalah murid-murid yang dimuridkan. Yang dimuridkan. Jadi saya ingin mengatakan, saya ingin menekankan, di dalam iman, sebagai pistio, mempercayakan diri itu adalah sebuah konsep yang benar, tetapi kita harus mengerti dengan benar, mempercayakan diri iman bukan hanya sekedar kita mempercayakan diri, tetapi kita menerima jaminan bahwa Kristus juga mempercayakan diri di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus mempercayakan diri di dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu pentingnya ibadah. Oleh karena itu pada saat kita melihat, kita coba melihat sebentar dalam Efesus pasal yang keempat. Saya akan membacakan dengan cepat, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Saya akan membaca mulai ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, baik pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ada 5 jawatan. Dan 5 jawatan itu, ayat 12 mengatakan, 5 jawatan yang Tuhan berikan itu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi dengan kata lain, ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala dan pengajar untuk memperlengkapi. Jadi pada saat kita ibadah Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan itu memberikan 5 jawatan di dalam ibadah itu untuk memperlengkapi kita. Saat kita ibadah, kita diperlengkapi. Untuk apa? Melakukan pekerjaan pelayanan. Lah ini yang kerap kali menjadi misunderstanding, menjadi miss di dalam konsep pemikiran. Kalau sudah berbicara tentang pekerjaan pelayanan, seolah-olah pekerjaan pelayanan ini adalah berbicara tentang pelayanan dalam mimbar. Pelayanan dalam mimbar. Salah satu memang iya. Tetapi berbicara pekerjaan pelayanan bukan hanya sekedar pelayanan atau pelayanan mimbar. Tetapi ini adalah satu pelayanan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 itu. Saudara perhatikan baik-baik. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pekerjaan pelayanan itu adalah memberikan persembahan seluruh tubuh kita. Bukan tubuh kita saja yang dipersembahkan, tetapi seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, itu menjadi persembahan, itu menjadi suatu pekerjaan pelayanan. Satu pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, bagi nama Tuhan. Ini yang dikatakan bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dan pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan ada satu tujuan. Apa itu? Alkitab mencatat Efesus 4:12, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi gereja itu bukan menjadi suatu gereja pemecah. Ibadah ini bukan ibadah yang pemecah. Tetapi ibadah yang benar adalah ibadah yang mempersatukan di dalam satu tubuh Kristus. Haleluya, satu tubuh Kristus. Ayat 13 yang menjadi hal yang penting saudara perhatikan, Efesus 4, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ingin menekankan dalam ayat 13, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kerap kali ketika saya melihat YouTube, melihat online yang ada, sesama kekristenan ini terjadi sesuatu yang beda pendapat. Bagi saya itu baik-baik saja. Mengapa? Karena Alkitab sendiri mengatakan ternyata kita memiliki batasan-batasan yang tidak sama dengan orang lain tentang pengenalan anak Allah, ya. Kita memiliki iman yang berbeda antara satu umat Tuhan dengan umat Tuhan yang lain. Kita memiliki tingkat kedewasaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi kita memiliki yang namanya tingkat pertumbuhan. Artinya apa? Perbedaan itu menunjukkan ada suatu tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhan inilah, yang berbeda inilah, yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, ini akan menjadi iman yang benar.
Jadi perjalanan iman di dalam pertumbuhan, di dalam iman, di dalam pertumbuhan, ini akan menjadi sebuah iman yang benar. Iman yang benar. Nah, iman yang benar inilah yang Tuhan inginkan. Kembali dalam konteks yang kita baca, di sana katakan tentang percaya. Ini bicara tentang Yesus memberikan kepercayaan dirinya kepada mereka. Artinya apa? Pada saat kita beribadah, dan pada saat kita melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, yang kita baca di situ, saudara, bahwa apa? Kita akan mencapai satu kesatuan iman di dalam ibadah. Saya rindu pada saat ini, apapun persoalan, bagaimanapun keadaan kita saat kita ibadah, baik itu sederhana maupun dengan teknologi yang baik, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hatimu. Hormati hadirat Tuhan. Karena di dalam persekutuan bersama, ibadah itu Tuhan bertata di dalam kehidupan persekutuan ibadah. Itu kemah. Kemah kita ada di dalam Tuhan Yesus. Pada saat kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya saudara dan saya masuk di dalam ruang kudus. Bukan hanya ruang kudus, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan ketika kematian Yesus, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Tirai dalam bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya yang dulunya hanya imam besar yang boleh masuk, tetapi sekarang terbuka. Setiap orang boleh masuk dan boleh menerima persekutuan dengan Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini, kalau kita sudah bersama dengan Kristus, artinya ketika kita masuk ibadah, inilah kemah suci Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Saudara sedang berada dalam tabernakel. Saudara sudah berada di dalam hadirat Allah. Saudara berada di dalam rumah Tuhan. Apapun, bagaimanapun, dan dimanapun saudara, walaupun saudara ada di rumah, tetapi saudara sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kalau saudara ada dalam rumah Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, Dia sebagai Raja kita harus menghormati, kita harus sujud menyembah kepada Dia, karena di dalam ibadah inilah akan membawa saudara dan saya menuju kepada pertumbuhan dan perkembangan ke arah Kristus. Jangan meninggalkan ibadah, jangan menyia-nyiakan ibadah. Kenapa? Itu yang akan memberikan sebuah kedewasaan, memberikan satu kesatuan, pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, di dalam apa yang kita baca, Alkitab yang kita renungkan yang hari ini dalam Yohanes 2 ayat yang ke-23 sampai 25, saya ingin mendasari di dalam ayat yang 24. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Tetapi yang ingin saya katakan hari ini, kalau saudara boleh beribadah kepada Tuhan, artinya Tuhan sudah mempercayakan dirinya di dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan mempercayakan dirinya dalam kehidupan saudara dan saya, saudara perhatikan ada sesuatu yang luar biasa. Mujizat yang Yesus lakukan itu melalui saudara. Sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Kalau pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, pada saat mereka keluar dari Mesir, saudara, ada sebuah peristiwa yang dihadapi oleh orang Israel pada saat itu, di mana pada saat mereka keluar, mereka mendapatkan satu tempat mata air. Tapi mata air, ketika dia hirup mata air itu rasanya pahit. Dan orang Israel itu datang kepada Musa, "Musa, airnya pahit. Mengapa kamu harus membawa kami keluar dari Mesir? Di sana ada banyak persediaan yang ada." Dan saudara lihat, siapa yang menghadap Tuhan? Musa. Musa datang kepada Tuhan dan Musa berdoa. Dan Musa memerintahkan, lempar kayu. Dilemparkan kayu, air itu menjadi manis. Tapi saudara perhatikan, siapa yang mengubah air itu, air pahit menjadi manis? Tuhan. Melalui siapa air pahit berubah jadi manis? Melalui Musa, Tuhan memakai. Artinya apa? Kuasa Tuhan percayakan kepada Musa.
Bukan hanya ini, setelah itu terjadi perjalanan, kemudian mereka kehabisan makanan. Mereka, umat Israel, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berseru kepada Musa. Musa datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan menjawab, memberikan mana. Siapa yang mendatangkan mana? Tuhan. Tapi mujizat kuasa yang mendatangkan mana melalui Musa. Musa dipercayakan kuasa untuk mendatangkan mana. Sudah lihat bagaimana Tuhan mempercayakan kuasa itu kepada Musa. Bukan hanya itu, ketika perjalanan mereka tidak punya air, kehabisan air, dan tidak ada mata air, saudara, batu dipukul, batu itu mengeluarkan air, dan itu menjadi memenuhi kebutuhan. Siapa yang melakukan semua itu? Tuhan, tetapi melalui Musa. Dari kalau serentetan semua pekerjaan yang ada perjalanan keluar dari Mesir sampai kepada Kanaan, Musa melakukan mujizat karena Musa dipercayakan. Musa dipercayakan. Oleh karena itu ketika kita kembali dalam Yohanes 2:23, orang banyak percaya dalam namanya, tapi mereka tidak mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Artinya, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat mengerjakan mujizat. Mereka hanya bisa melihat, tapi tidak mengerjakan mujizat. Tetapi bagi orang-orang yang dipercayakan dirinya, bagi orang-orang yang Yesus mempercayakan dirinya kepada mereka, maka Alkitab mengatakan mereka itu dapat melakukan mujizat. Dan Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mempercayakannya, yang sakit didoakan tumpang tangan menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Siapa yang mengerjakan? Tuhan. Tetapi Tuhan memakai saudara dan saya untuk mengerjakannya itu. Kita harus mengalami bertumbuh. Kita harus mengalami berkembang. Pertumbuhan-perkembangan dari mana? Melalui ibadah. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi mari kita menghormati ibadah secara online. Ibadah yang akan membawa kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita mau tetap setia dan taat untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin kita tunduk kepala. Saya akan berdoa buat saudara dan saya, dan kita mau berdoa bersama-sama. Walaupun mungkin sekarang saudara menonton acara ini sambil tiduran, sambil duduk, tidak apa-apa. Tetapi mari kita mau duduk sebentar, kita mau doa, kita hormati, kita belajar menghormati hadirat Tuhan. Renungan-renungan yang ada itu dengan sikap, dengan membuka hati, dengan ketulusan. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kepercayaan di mana Engkau sudah menghadirkan di dalam hidup kami. Diri Kristus sudah Engkau hadirkan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Engkau untuk membawa amanah, untuk membawa kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh karena itu pada saat ini Roh Kudus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menonton, baik live sekarang maupun siaran tunda nanti, dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati mereka, dan biarlah renungan ini boleh menjadi renungan yang memberkati dan membuka mata rohani kami, bahwa ketika kami melakukan ibadah online, kami tidak boleh melakukan dengan sesuka kami, karena semua itu adalah sesuai dengan patron dan kehendak Tuhan. Roh Kudus berikan kemampuan kami dan tuntun kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir di dalam online ini, dimanapun mereka, apapun yang mereka kerjakan, situasi kondisi yang ada, Tuhan Yesus Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan lupa, kemanapun saudara pergi, gunakan masker untuk melakukan sebuah tugas yang dari negara memutus rantai COVID-19. Tuhan Yesus memberkati.